Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, yang di sini sekaligus kita bertanya dan mengetahui, mencari tahu dari apa-apa ilmu syariat yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan menjadi kekuatan dan keyakinan dalam diri dan amal ibadah kita. Ketika sekarang banyak orang-orang dari yang dikatakan para tokoh agama ataupun ulama, yang dikatakan al-ulama usu', ulama-ulama yang buruk, itu yang Nabi katakan di dalam hadisnya, ya, ulama dunia. Jadi kalau Nabi sudah berkata di dalam hadisnya, itu ada, bukan nggak ada. Sesalih, ya. Ulama ulama yang buruk, ulama yang jahat, yang kata Rasulullah SAW, ada sesuatu yang paling aku takutkan ada di tengah-tengah kalian. Yang paling aku takutkan ini mengalahkan takutku kepada Dajjal. Ini paling bahaya ini. Siapa mereka? Al-ulama ussu', ulama yang buruk, ulama yang jahat, ulama dunia, ulama yang apa ini? Ada mulus. Itu yang disebut ulama ussu'. Apa ada? Ada, ya, banyak. Di antaranya mungkin dapat yang beredar video yang mengatakan bahwa tafsiran arti daripada ahla dzikr, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah pada dalam ayat ini, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian semua ahla dzikri, kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir di sini adalah al-ulama'ur rasikhun, ulama-ulama yang menancap dan luar biasa kesolehannya dan ilmunya, kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya luar biasa, bermanfaat sekali, dan menjaga lisan dan perbuatan mereka. Tapi ada orang yang mengartikan ahla zikri di sini, bahkan dia bukan ustadz biasa, ya, tokoh terkenal yang nggak perlu disebutin, tak tahu sendiri dah. Ahli zikir kata dia apa? Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir kata dia adalah Yahudi dan Kristen. Ini satu cara dari kelompok-kelompok musuh-musuh Islam, mungkin di dalamnya ada komunis yang ingin menjauhkan umat Islam dari ulama. Jadi kalau ngapa-ngapain jangan tanya sama ustadz, katanya. Kata itu orang. Jangan tanya sama ulama, jangan tanya sama gurunya. Tanya sama orang Yahudi sama Kristen. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan ulama ussu'. Ya. Jadi Nabi udah berbicara dalam hadisnya, bukan nggak ada, ada. Nah, itu contohnya ada itu. Ya. Padahal jelas kata Imam Haddad tadi dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awanah, yang dimaksud dengan ahla dzikir adalah al-ulama. Jadi bertanyalah kalian kepada para ulama. Inilah fungsinya kita duduk bersama ulama, duduk dengan guru-guru kita, para asatidz kita, untuk menguatkan akidah dan keyakinan kita dan kemantapan di dalam ibadah kita. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ketika juga kemarin banyak para asatidz kita yang meninggal dunia, ya, baru saja kemarin siapa meninggal? Ustaz Jazan Rafiq, ya, terkenal tuh, ya. Ya, ketika seseorang meninggal dari para ustadz, para ulama ini, dan kita semua, yang terpenting adalah ketika kita meninggal bagaimana hati kita. Ketika hati kita beriman kepada Allah, bukan orang munafik, maka insya Allah kita husnul khatimah. Ya, karena ada dua contoh tadi itu. Ada contoh tadi ulama su', na'udzubillah, ada Ustaz Rafiq, ya Allah yarham, yang insya Allah sepaham dan semangatnya sama dengan kita, ya, insya Allah beliau meninggal husnul khatimah.
menyimpan di dalam hatinya perjuangan, berjuang karena Allah, ya. Karena banyak tadi pilihan ketika meninggal, maka kita minta, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Islam di sini meninggal bukan sekedar Islam, ay mu'minun, tapi beriman. Jadi kalau sekedar Islam tadi munafik, Islam juga dia. Maka diartikan, ditafsirkan illa wa antum muslimun ay mu'minun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim, sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab fikih. Pembahasan kita pada hari ini, kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa nih? Jumat 17 Dzulqa'dah. Berarti hampir mungkin kurang beberapa hari lagi, ya setengah bulan kurang, ataupun hampir setengah bulan lagi kita akan menyambut datangnya hari raya Idul Adha. 3 minggu lagi. Maka pada pagi hari ini kita membahas tentang hal yang berkaitan dengan kurban dari segi hukumnya, kemudian manfaatnya, kemudian pengertiannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Ustaz Nur Ali rupaan ya, insyaallah. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Al-udhiyatu bi tasydidil ya huwa ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah yaumal 'idi wa ayyamat tasyriq. Fasal yang menjelaskan tentang al-udhiyah. Al-udhiyah artinya berkurban. Yang dimaksud mengeluarkan hewan kurban untuk kita jadikan ibadah sunnah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyatu sunnatun. Udhiyah, berkurban, mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita berikan hewan kurban, hukumnya sunnah dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i. Al-udhiyatu bi tasydidil ya. Al-udhiyah, penyebutannya, kalimat cara penyebutannya bi tasydidil ya, dengan di dhammah, dengan di tasydid ya-nya. Udhiyah, dia sebenarnya ada beberapa cara. Ada udhiyah ya-nya di tasydid, udhiyah. Ada bitakhfif, boleh juga, bisa juga dengan tidak di tasydid, udhiyah. Boleh. Jadi orang ngomongnya udhiyah ataupun udhiyah nggak masalah, benar dua-duanya. Ada juga yang memakai dengan di kasrah, di hamzahnya, di alifnya, bukan ud tapi id, idhiyah ataupun idhiyah, atau dohiyah nanti. Nah, sekarang apa itu pengertian daripada kurban, sehingga dengan pengertian ini menjadi ciri dan tanda sahnya kurban seseorang. Yang pertama, ma yudbahu minan na'am. Kurban adalah nama jenis hewan. Hewan yuzbah, yang disembelih, yang akan disembelih, minan na'am, hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak. Nah, hewan ternak di sini khusus hewan ternak yang sudah dinaskan. Apa nas itu? Digariskan oleh Rasulullah sebagai hewan-hewan kurban. Karena kan hewan ternak banyak, ya. Bebek ternak juga, ayam ternak, ya. Kuda ternak dan macam-macamnya. Nah, tapi hanya tertentu hewan-hewan
yang ditentukan oleh Rasul sebagai hewan ternak. Mana? Yaitu kambing dengan berbagai macam jenisnya, paling minimal dia sudah berumur setahun. Kambing minimal udah berumur setahun. Atau belum setahun, di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan, di bawah setahun. Udah pada copot giginya. Minimal 1 gigi, meskipun gigi susunya. Disebutnya kupak. Ya, tapi copotnya di sini copot sendiri. Bukan diketokin sama yang dagang. Ini biar lakunya kecil banget, ada yang sampai kecil itu kambing kecil banget. Orang mungkin kalau mau beli nanya mulu nih pasti. Nanya, biar nggak berisik katanya, gue ketok aja dah giginya. Nah, kalau dinanya, ini udah kupak belum? Lu lihat sendiri tuh giginya. Nah, itu urusan dia berbohong, menipu, dan itu tidak ada berkahnya. Itu satu keharaman yang dilarang. Ya, jadi copotnya di sini, kupaknya kupak sendiri. Nah, baru 6 bulan ke atas, belum setahun, tapi udah kupak dengan sendirinya, maka itu sah untuk dijadikan hewan kurban dari jenis kambing. Kemudian sapi atau kerbau minimal dia udah sempurna umur 2 tahun. Lalu unta, ya, nah ini 3 jenis hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun selain itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Taqarruban ilallahi ta'ala. Yang kedua, dilakukan penyembelihan ataupun dia berkurban ini taqarrub, semata-mata mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk supaya dia mendapatkan pahala, semata-mata supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan taqarrub. Jadi kalau itu daging ataupun hewan jenis tadi dipotong, potongnya juga pada hari raya Idul Adha ataupun setelahnya, ya, dalam hari-hari memotong. Tapi tujuannya bukan taqarrub. Ntar begitu udah dipotong, ditanding-tandingin 1 kilo 2 kilo, ditaruh di meja, dikasih harga. Nah, namanya jual. Hewannya hewan kurban jenisnya kan gitu. Kemudian harinya hari kurban. Lihat yang syarat ketiga, udah taqarrub bukan? Kalau semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, dia bakal bagi-bagiin orang, maka disebut kurban. Tapi kalau dibanderolin, itu namanya dagang jualan, maka bukan dikatakan kurban. Ilallah, nah itu taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'id wa ayyamat tasyriq. Kapan dikatakan sah itu hewan kurban? Kalau disembelihnya yaumal 'id, pada hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha dan ukuran 2 khutbah yang ringan. Jadi setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringan, masuklah waktu menyembelih hewan kurban. Adapun kalau dia menyembelihnya sebelum waktunya sholat, subuh-subuh misalnya, hari raya Idul Adha, ini kambing sakit kali, celeng atau gimana, nah, mau nggak mau supaya nggak jadi bangke. Bangke itu gimana? Mati tanpa disembelih, maitah disebutnya bangke. Oh sayang, maka potong dah buru-buru. Belum waktunya, ya nggak apa-apa potong buru-buru. Dan bukan dikatakan kurban, cuma potongan biasa, cuma sesembelihan biasa. Itu kalau dipotongnya sebelum masuk waktunya. Sampai kapan? Wa ayyamat tasyriq, sampai akhir hari tasyrik. Berarti tadi Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah habis sholat, ya. Kemudian 10, 11, 12, 13. Ini dalam mazhab kita sampai akhir tasyrik tanggal 13. Jadi tasyrik kan ada 3 hari, 11, 12, 13. Hari tasyrik sepakat ulama semua 4 mazhab 3 hari, 11, 12, 13.
Adapun yang membolehkan sampai memotong sampai akhir tasyrik hanya mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Adapun 3 mazhab lain, Hanafi, Maliki, Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak membolehkan menyembelih di akhir hari tasyrik. Alhamdulillah kita pakai mazhab Syafi'i, jadi masih boleh. Tapi meskipun hukumnya makruh gitu. Karena ada ulama lain, ada mazhab lain yang mengharamkannya, tidak menghalalkannya. Jadi artinya kalau bisa, nah itu dari tanggal 10 paling bagus, paling afdal hari pertama, ya, hari Idnya. Kemudian 11, 12. Dalam mazhab Syafi'i masih boleh hari 13, tapi hukumnya apa? Makruh. Nah, kenapa? Al-khuruj minal khilaf mustahab dalam kaidah fikih. Karena supaya tidak masuk dalam perbedaan pendapat tadi, kan ada 3 imam mengatakan itu tidak dibolehkan, maka paling bagusnya, maka supaya nggak dapat khilaf, supaya tidak makruh, kita ambil di hari-hari yang tadi itu, 3 hari di awal, 10, 11, 12 ya, itu. Meskipun dalam mazhab kita masih boleh. Itu seandainya darurat, ya, seandainya nggak mepet-mepet banget. Apa ya misalnya, emang dia mau ngorban, duitnya belum cair. Dari sekarang udah ngebut banget tuh, udah di WA mulu tuh orang. Gimana nih, gue mau ngorban nih gitu. Terus sampai besok lebaran belum juga. Ya, 11 belum juga, 12 belum juga. Malam 13. Teng katanya. Lu lihat di ATM besok dah katanya. Wah, girang. Nah, ini mazhab kita Syafi'i, alhamdulillah. Maka dia beli dari itu hewan kurban, dia bisa berkurban di hari terakhir masih boleh. Nah, itu sifatnya karena memang dia nggak punya, dari awal duitnya belum ada, ya. Tapi kita alhamdulillah, mudah-mudahan ada rezeki kita semuanya, ya. Yang penting ketika mendengar dan kita tahu ini ada syariat kurban, maka tumbuhkan dalam hati kita ingin berkurban. Insya Allah ada semangat dan ada niat, dan Allah mudahkan. Itu. Jadi niat sama keinginan, niat dan himmah disebut ulama. Niyah wa himmah atau niat wa jihad, itu yang bikin dimudahkan sama Allah. Semuanya begitu, Pak. Apaan aja urusan ibadah, udah niat sama keinginan jadi. Tapi kalau niat doang nggak jadi, nggak sampai kemari, ngaji. Niat doang udah dari 13 tahun yang lalu ngomong, gue pengen ngorban, pengen doang, tapi nggak ada keinginan. Niat doang, nggak ada kesungguhan maksudnya. Himmah itu jihad kesungguhan. Betul gak? Kan banyak orang, ya bukan orang sini, bukan, pengen ngorban, tapi nggak ada jihad, nggak ada kesungguhan. Kalau dia sungguh-sungguh, usaha, atau dia nabung setahun sebelumnya, itu namanya jihad kesungguhan. Nah, rokok gue berhenti dulu dah, rokok berhenti dulu. Berapa itu sehari berapa? Jigo misalnya, jigo sehari misalnya, paling dikit nih, paling dikit. Nggak ngomongin orang yang mulutnya kereta, ya, bukan. Tahu kereta, udah kayak kereta gitu, udah ngepul mulu. Nah, misalnya. Taruh jigo, kali berapa ya? Kalau sebulan berapa? 150 kali 12 bulan, ya kan? Kali setahun. Oh, berapa? Berapa? 9 juta tuh. Ya Allah, ya. Itu namanya kesungguhan, Pak. Jadi orang ibadah harus ada 2. Bukan niat doang, tapi apa? Himmah bahasa lainnya jihad, itu dalam bahasa hadis. Walakin jihadun wa niyah, kata Nabi. Disebut sama ulama, jihad itu maknanya adalah himmah, kesungguhan. Ini harus kita pikirin. Ya Allah, iya benar, belum sempat ngorban, nggak pernah ngorban, ngerokok jalan terus. Ya, mohon maaf nih kalau ada yang ngerokok gitu. Ya, alhamdulillah di sini nggak ada yang ngerokok. Alhamdulillah di sini nggak ada yang ngerokok. Nggak ngerokok juga intinya, nggak. Ya, ntar kalau udah ngopi dah tuh, paham ya? Jadi harus 2. Jadi nggak bisa niat doang, jihadun wa niyah, ay himmah. Nah, kalau udah ada niat sama himmah, jadi dah. Insya Allah itu. Yaumul wa ayyamat tasyrik. Nah, itu 3 ketentuan kurban dinyatakan sah. Hewannya hewan jenis hewan kurban, kemudian ditujukan semata-mata karena Allah. Ya, bukan karena tumbal, ada juga kadang dipotong tuh kebo.
bukan jenis hewan ternak. Kemudian pas hari-hari raya kurban, tapi tujuannya untuk supaya apa ya? Nih kagak ngapain-ngapain nih, palanya dibuang ke laut misalnya. Tumbal, bukan karena Allah, juga bukan dikatakan kurban. Jadi kurban semata-mata untuk mencari ridha Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fiha qabla al ijma' qauluhu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Adapun dalil asal, dalil yang pertama yang menunjukkan perintah kurban itu adalah ada dan hukumnya sunnah qabla al-ijma', sebelum ijma', kesepakatan ulama. Jadi sebelum kesepakatan ulama tadi, ulama mengatakan al-udhiyatu sunnah, bahwasanya berkorban itu hukumnya sunnah. Bahwa ulama mengambil kesimpulan terlebih dahulu memahami dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ini dalilnya yang pertama, wal budna, dan telah kami jadikan untuk kalian al budan, yaitu hewan unta dan hewan-hewan kurban yang lainnya, min sya'airillah, min sebagai ciri tanda daripada syiar-syiarnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Syiarnya Islam ketika hari raya Idul Adha adalah dengan hewan-hewan kurban. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, kata Allah dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika, maka salatlah engkau li rabbika karena Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban, ay wanhar lillah, juga sembelihlah hewan kurbanmu karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal masyhur wa ghairi dzalik, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan syariat kurban itu diperintahkan di dalam agama kita. Al-ayah wa hiya sunnatun muakkadah. Nah, sunnah, hukum sunnah berkurban di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bukan sunnah biasa, tapi apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan perintahnya, sangat dianjurkan. Jadi kalau memang mampu, kalau bisa, ayo berkurban. Itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Disebut oleh ulama fikih, arti sunnah muakkadah hampir mendekati wajib, hampir mendekati wajib dalam mazhab Syafi'i, tapi memang tidak wajib, hampir aja dia. Maka kata Imam Syafi'i, untuk menjaga perbedaan pendapat juga dari guru-guru dan mazhab lainnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dua mazhab tua di awalnya, di atasnya Hanafi dan Maliki, itu menghukumi wajib. Nah, tapi mazhab Syafi'i kita tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi ingat, sunnahnya bukan sunnah biasa, adalah sunnah muakkadah. Itu. Wa syi'arun zahir. Yang kedua, kurban ini apa? Syiar. Jadi adanya hewan-hewan kurban yang dijual di pinggir jalan, dipajang di masjid, itu merupakan syiar. Biarin aja udah, jangan dilarang. Ya, karena ini bagian dari syiar. Berarti orang yang melarang hari raya kurban, dagang hewan kurban, berarti dia sama juga melarang syiar daripada Islam. Itu yang kita tolak, ya. Maka alhamdulillah ini syiar kita terus bisa berjalan dengan adanya gubernur yang sudah menjadi pilihan kita, di mana sebelumnya ada gubernur kafir itu yang melarang orang dagang kurban, termasuk motongannya udah di sekolahan dilarang juga. Itu dalam rangka memutus syiar, ya, makanya kita lawan saat itu. Alhamdulillah sekarang, ya, pemerintahan dari gubernur kita membolehkan, karena itu bagian daripada syiar Islam. Syiarun zahir yanbaghi liman qadara 'alaiha ay yuhafidha 'alaiha. Nah, itu.
Yang sebaiknya bagi orang yang mampu untuk berkurban, menjaga hewan kurbannya, menjaga kurbannya setiap tahun. Dan tidak ada dalam sejarah orang berkurban jadi bangkrut. Ingat, nggak ada dalam sejarahnya kurban itu jadi bikin bangkrut, kita enggak. Justru baliyazdad, bertambah dan makin berkah. Ya. Maka nanti dikatakan di sini, ya, wa hiya afdalu min shadaqatit tatawwu. Kurban yang dikeluarkan pada saat hari raya ataupun momen kurban lebih afdal itu. Dan dia mengalahkan pahala sedekah sunnah biasa. Saat hari raya kurban, maka yang bagus adalah dia mendahulukan kurban. Pembangunan masjid, dulu berhenti dulu dah, maksudnya dia nyumbangnya. Kalau duitnya pas-pasan, ya. Santunan, yang lain-lain, dulu. Saya mau berkurban dulu. Nah, itu yang benar. Karena lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa. Kenapa? Karena berkurban waktunya terbatas. 1 tahun sekali, kemudian masa penyembelihannya hanya 4 hari dalam mazhab kita. Tadi 10, 11, 12, 13, ya. Maka karena terbatasnya itulah maka lebih didahulukan hukumnya. Wa dhahaba Malik rahimahullah ila wujubiha. Imam Malik, nah ini dalam mazhab tadi, dalam mazhab Maliki, Imam Malik dalam mazhabnya mengatakan bahwa hukum daripada berkurban itu wajib. Gambarkan bagaimana seandainya kita bermazhabkan Maliki ini, maka wajib berkurban semuanya. Alhamdulillah kita bermazhabkan mazhab Imam Syafi'i yang mazhabnya disebut mazhabul wasat, mazhab yang tengah-tengah. Mazhab Syafi'i mazhab tengah-tengah, nggak streng banget, juga nggak longgar banget, fleksibel setengah. Apa itu? Tengah-tengah dah. Khairul umur awsatuha, kata Rasulullah, sebaik-baiknya urusan adalah yang tengah-tengah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Fa fi Tirmidzi. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah, nggak sampai wajib? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, annahu alaihi salatu wassalam qala. Nah, ini hadisnya, dalilnya. Nabi bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Nah, itu dalil dasar yang dipakai Imam Syafi'i. Kenapa hukumnya sunnah? Kata beliau, Nabi bersabda, umirtu bin nahri. Aku diperintahkan untuk berkurban. Wa huwa sunnatul lakum. Sedangkan kurban itu adalah hukumnya sunnah bagi kalian. Adapun bagi Rasulullah, untuk Rasulullah sendiri hukumnya wajib. Karena ada sesuatu yang sunnah bagi kita itu wajib bagi Rasulullah. Artinya wajib itu keharusan. Kurban, qiyamul lail, tahajud, kemudian sholat duha, dan banyak sunnah-sunnah yang lain yang sunnah bagi kita, tapi bagi Rasulullah itu hukumnya wajib. Nah, ini kurban bagi kita umatnya hukumnya sunnah. Wa huwa sunnatul lakum. Wa asrahu min dzalik ma rawad Daruqutni. Ada dalil yang kedua yang lebih jelas lagi katanya. Yang lebih jelas menunjukkan itu sunnah hukumnya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Kata Nabi apa? Kutiba alayyan nahru. Nah, itu dia. Kutiba alayyan nahru, diwajibkan atasku berkurban. Atasku siapa? Rasulullah SAW. Walaysa biwajibin alaikum, dan tidak wajib atas kalian umatku. Itu dua dalil yang menunjukkan hukum sunnah muakkadahnya berkurban. Kemudian, nah ini yang penting juga, etika. Terakhir, etika atau adab bagi orang yang berkurban. Wa fi sahih Muslim min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam qal. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang bersumber hadis ini dari istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, annahu alaihi salatu wassalam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Apa kata Nabi? Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik min sya'rihi wa adfarihi. Kata Nabi, apabila kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah. Ini kita masih Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Apabila kalian melihat hilal. Apa itu hilal? Nama awal-awal bulan sebelum dikatakan Qamar, sebelum dikatakan Badr, Lailatul Badar, malam bulan purnama. Malam awal-awal nama bulan itu disebut dengan hilal. Jadi berarti maknanya apa? Tanggal 1, 2, 3 itu disebut hilal. Nah, kata Nabi apa? Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah. Berarti dengan hadis ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa itu? Ada apa emang? Wa arada ahadukum ayyudhhiya. Dan salah satu kalian akan berkurban. Nah, jadi kalau kita mau berkurban lalu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi mulai menahannya ini tidak memotong rambutnya, kumisnya, pokoknya rambut dah semua. Rambut ketek, rambut bawah. Mulai kapan menahannya? Dari tanggal 1 Dzulhijjah. Dari mana buktinya? Nih, idza ra'aitum hilal. Jadi bukan pas tanggal 10-nya doang, tapi dari tanggal 1. Nah. Potong kuku segala. Ya, semua potong-potongan. Ya, potong kuku, potong rambut. Ya. Jadi kata Nabi apa? Kalau sudah masuk tanggal 1 begitu dan kalian ingin berkurban, falyumsik, maka hendaklah menahan. Nahan apa? Motong, jangan potong dulu. Dari apanya? Min sya'rih, dari rambutnya. Rambutnya siapa sekarang? Ini saya mau lempengin juga. Rambut kita, orangnya yang akan berkurban, bukan rambut binatangnya. Apa urusannya binatang? Bukan rambut binatangnya. Sebab disebutin dalam kitab lain lebih rinci. Dari ibtun, dari bulu ketek. Mang ada Kak? Hewan kurban ada bulu keteknya, bulu bawah, dan bulu-bulu yang lainnya. Jadi yang dimaksud menahan di sini, yang jangan memotong di sini siapa? Orangnya, kitanya. Ada orang mengatakan, ada ustadz mengatakan, yang nggak boleh dipotong itu rambutnya si binatang, bukan, salah. Ya, tapi kita menahan. Ada tujuannya. Ada tujuannya, kenapa? Tujuannya untuk kita. Itu. Makanya yang dilarang itu bukan binatangnya yang rambutnya yang dipotong, tapi rambut kita ini semua. Tujuannya apa? Sampai disembelih, sampai hewan kita disembelih. Kalau sembelihnya hari pertama, ya pas banget, cakep banget. Habis disembelih, baru dah boleh kita potong rambut kita, kumis kita, jenggot kita, macam-macam semua bulu-bulu kita bersihin. Kenapa? Kok nggak boleh? Artinya sunnahnya, ini sunnah hukumnya, bagusnya. Supaya, kan kita berkurban. Semua anggota tubuh kita, benar-benar kurban kita, dari termasuk bulu-bulu kita, mendapatkan ampunan. Lihat, kenapa? Ketika darah kurban kita mengalir, disitulah diampuni dosa-dosa kita. Berarti kan jiwa raga kita, termasuk anggota tubuh zahir. Nah, kalau ada yang sebelumnya kita udah potong, berarti ada yang ketinggalan tuh rambut di kang cukur. Udah kita potong duluan, hewan kita belum kita sembelih. Nah, begitu diampunin, ada anggota tubuh kita yang belum kena. Apa itu tadi? Rambut yang udah dipotong duluan. Maka disebut oleh ulama li syumulil maghfirah, supaya mencakup semua ampunan Allah itu masuk kepada tubuh kita. Termasuk rambut-rambut ini kena semuanya. Makanya kalau orang yang akan berkurban, hendaklah dia sunnahnya menahan dulu semua anggota tubuhnya, jangan dipotong. Kuku begitu juga. Dari mulai tanggal
Satu, sampai kapan? Disembelih hewan kurbannya. Kenapa dari patokannya sampai disembelih hewan kurbannya, bukan patokannya hari akhir hari tasyrik? Karena begitu hewan kurbannya disembelih, mengalir, itulah ampunan dosa bagi kita semua. Gitu. Paham Pak? Jelas? Insya. Nah, mudah-mudahan ini dengan keterangan ini yang jelas, tidak ada kesalahpahaman lagi. Karena masih saya pernah dengar juga ada yang mengatakan, jadi yang tidak boleh dipotong itu apanya? Hewannya, rambut hewannya, ya, kambingnya ataupun yang lain-lain jadi dari hewan korbannya, bukan. Tapi yang dimaksud kita, karena hubungannya sama kita. Yang diperintahkan berkurban siapa? Kita, syariat buat kita. Karena manfaatnya buat kita, bukan manfaatnya buat hewan. Kalau hewan justru kita ambil manfaatnya, dagingnya, darahnya. Darahnya kita ambil manfaatnya, Pak. Mana? Itu tadi. Dagingnya kita makan, darahnya untuk apa? Pengampunan dosa kita. Nah, itu. Maka kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan juga darahnya. Kenapa? Daging darah kita yang ambil manfaatnya. Daging kita makan. Darah untuk apa tadi? Pengampunan dosa. Nah, tapi walaki yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, ini jelas ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menambah keyakinan dan semangat kita untuk bisa berkurban. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki. Yang belum ada rezeki tapi niat kurban, insyaallah nanti ada suatu saat tadi itu yang rezeki tak terduga bisa datang. Ya, amin. Bisa jadi kan? Nah, ini nggak terduga, Pak. Min haitsu la yahtasib. Tahu-tahu orang datang ke rumah, nih, aku kasih lo duit 5 juta. Apa urusannya? Udah terima aja. Tuh. Ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.